Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan matematika peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri lanjutan. Ini lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi persamaan trigonometri lanjutan, maka kita ingat dulu tentang nilai trigonometri pada sudut istimewa. Jadi ini kemarin sudah pernah kita bahas nilai trigonometri pada sudut istimewa, yaitu nilai sin, cos, dan tangen pada sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, jadi itu nilainya, itu yang harus kalian hafalkan untuk bisa mengerjakan soal persamaan trigonometri. Nah, selain itu, selain nilai trigonometri pada sudut istimewa, yang perlu kalian hafalkan lagi adalah tentang perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. Jadi, sudut itu sudutnya adalah satu lingkaran penuh, itu ada 360 derajat. 360 derajat itu dibagi dalam 4 kuadran. Jadi, satu lingkaran penuh itu dibagi dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu 0 sampai 360 derajat. Kemudian, kuadran pertama itu 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran yang kedua itu 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran yang ketiga itu 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran yang keempat itu adalah 270 derajat kembali lagi ke 0 derajat atau 360 derajat. Nah, nilai trigonometri, jadi nilai perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran ini nilainya berbeda-beda. Untuk kuadran yang pertama, jadi 0 sampai 90 derajat, ini nilai sinnya itu akan bernilai positif, nilai cosnya itu bernilai positif, tangennya bernilai positif. Atau bisa dikatakan bahwa di kuadran 1 ini nilai perbandingan trigonometrinya itu semuanya positif. Nah, kemudian untuk di kuadran 2, di sini yang positif adalah sinus. Jadi sinnya positif, cosnya negatif, tangennya juga negatif. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas di kelas 10 kemarin, jadi kita tinggal mengingat kembali. Nah, untuk kuadran 3, di sini yang positif adalah tangen. Jadi sin negatif, cos negatif, tangennya positif. Kemudian untuk yang di kuadran 4, itu di sini yang positif adalah cos. Jadi sin dan tangennya nilainya adalah negatif. Nah, atau kalau mau menghafalkan, kita bisa pakai rumus ini. Jadi semanis sinta tanpa kosmetika. Jadi sem untuk kuadran 1 berarti semuanya positif. Kemudian sin untuk kuadran 2 berarti yang positif adalah sin. Jadi sinta tanpa tan. Di kuadran 3 berarti yang positif adalah tan. Kemudian kosmetika yang di kuadran 4 berarti yang positif adalah cos. Jadi cukup dihafalkan semanis sinta tanpa kosmetika. Insya Allah nanti nilai perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran itu bisa dihafalkan. Nah, 2 ini yang harus kalian pahami, kalian hafalkan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan negatif setengah. Untuk nilai x-nya itu adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sin 3x di sini sama dengan negatif setengah. Nah, negatif setengah, jadi sin negatif itu terletak pada kuadran berapa? Jadi karena di sini nilai sinnya itu adalah negatif, berarti nilai sin itu terletak pada kuadran berapa yang sinnya bernilai negatif. Jadi kita buka lagi yang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran tadi. Jadi ini kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sinnya positif, kuadran 3 tangennya positif, dan kuadran 4 cos yang positif. Nah, kalau di sini sin negatif berarti sinnya itu terletak di kuadran. Jadi sin negatif berarti terletak di kuadran 3 atau kuadran 4.
Jadi kuadran 1 dan 2 di sini nilai sinnya positif. Berarti kalau nilai sinnya negatif berarti terletak di kuadran 3 atau 4. Jadi ini kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, di sini agar kita lebih mudah, itu kita pakai sampai sudut yang 180 derajat saja. Jadi patokannya kita menggunakan yang 180 derajat. Nah, berarti kalau sinnya terletak di kuadran 3, berarti di sini sudutnya adalah, karena kuadran 3 itu 180 sampai 270, berarti di sini adalah 180 ditambah dengan, nah sekarang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa tadi. Nilai sin yang bernilai setengah itu sin berapa? Jadi sin berapa yang nilainya setengah? Jadi negatifnya kita abaikan dulu. Karena di sini sudah ada 180-nya terletak di kuadran 3, jadi nilai negatifnya kita abaikan. Jadi di sudut istimewa, pada sudut istimewa nilai sin setengah itu terletak pada sudut berapa? Nah, ini sudut 30 derajat. Jadi nilai sin sama dengan setengah itu terletak sudutnya adalah 30 derajat. Jadi nilai sin 30 itu nilainya setengah. Karena di sini negatif terletak di kuadran 3, berarti nilai sudutnya adalah 180 ditambah 30 derajat. Berarti di sini sudutnya adalah 210 derajat. Nah, berarti sin yang bernilai min setengah itu adalah sin 210 derajat. Nah, berarti menurut persamaan trigonometri pada materi yang kemarin, berarti nilai X-nya, karena di sini X-nya itu 3X, berarti nilai 3X-nya itu sama dengan 210 itu sudutnya yang ini, jadi 210 ditambah K kali 360, atau persamaan yang satunya berarti 3X sama dengan 180 dikurangi 210 ditambah K kali 360. Nah, karena di sini 3X, padahal kita yang diinginkan adalah X-nya, berarti semuanya ini kita bagi dengan 3. Nah, berarti X-nya 210 dibagi 3 berarti 70, 360 dibagi 3 berarti 120. Nah, yang ini berarti 3X sama dengan 180 dikurangi 210 berarti min 30 ditambah K kali 360. Nah, selanjutnya berarti X-nya sama dengan semuanya dibagi 3. Berarti min 10 ditambah K kali 120. Nah, berarti nilai X-nya berapa? Nah, sekarang nilai X-nya kita cari untuk yang ini. Sekarang untuk K-nya sama dengan 0. Jadi K ini kita ganti dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 70 ditambah 0 kali 120. Nah, 0 kali 120 itu berarti 0. Berarti nilai X-nya di sini sama dengan 70. Kemudian untuk K sama dengan 1. Jadi 70 ditambah 1 kali 120 berarti 120 kali 1 berarti 120 ditambah 70 berarti 190. Nah, kemudian untuk K sama dengan 2. Berarti di sini 70 ditambah 2 kali 120 berarti sama dengan 310. Nah, ini 120 kali 2 berarti 240 ditambah 70 berarti nilainya 360. Kira-kira kalau K sama dengan 3 memenuhi apa tidak? Jadi kalau K-nya di sini sama dengan 3 berarti kan 70 ditambah 3 kali 120. Nah, 3 kali 120 itu sudah 360. Kalau ditambah 70 berarti 430. Karena di sini batasnya itu cuma sampai 360, berarti cukup sampai K sama dengan 2. Jadi kalau 430 itu lebih dari 360, berarti tidak masuk di sini. Kemudian yang kedua ini, yang untuk X sama dengan min 10 ditambah K kali 120.
Nah, kalau K-nya sama dengan 0, berarti min 10 ditambah 0 kali 120. Nilainya adalah min 10. Memenuhi apa tidak min 10? Karena di sini batasnya 0 sampai 360, berarti kalau min 10 itu berarti tidak memenuhi. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti min 10 ditambah 1 kali 120. Berarti 120 ditambah min 10, berarti nilainya adalah 110. Untuk K sama dengan 2, berarti nilai X-nya sama dengan min 10 ditambah 2 kali 120. Berarti 2 kali 120 itu 240 ditambah min 10, berarti 230. Untuk K sama dengan 3, berarti di sini min 10 ditambah 3 kali 120, berarti nilainya 3 kali 120, 360 ditambah min 10, berarti 350. Nah, sehingga HP-nya di sini adalah, kita tulis mulai dari yang paling kecil, berarti 70 derajat, kemudian 110 derajat, terus 190 derajat, 230 derajat, 310 derajat, dan 360 derajat. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 5x sama dengan negatif 3 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180. Nah, karena di sini nilainya itu adalah negatif 3 atau min 3, berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa kok tidak ada nilai X yang memenuhi? Karena nilai minimum dari sin dan cos itu nilainya adalah negatif 1. Jadi, yang perlu kalian ingat di sini yang digarisbawahi, jadi nilai minimum dari sin dan cos itu adalah negatif 1. Jadi nilai yang paling kecil itu adalah negatif 1. Kemudian nilai yang paling besar, nilai maksimum dari sin dan cos itu adalah 1. Jadi yang paling kecil negatif 1, yang paling besar adalah 1. Berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, contoh yang ketiga ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 2x min 10 derajat sama dengan min akar 3. Jadi nilai x-nya antara 0 sampai 180. Nah, caranya sama seperti contoh yang pertama tadi. Jadi tangen 2x min 10, di sini nilainya sama dengan min akar 3. Jadi maaf, ini min akar 3. Jadi min akar 3. Nah, kita buka lagi yang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi kalau di sini tangennya nilai negatif, tangennya bernilai negatif, itu berarti terletak di kuadran berapa? Jadi kita lihat di sini. Jadi tangen yang negatif, tangennya di sini yang positif itu adalah di kuadran 1 dan kuadran 3. Berarti kalau tangennya negatif itu berarti terletak di kuadran 2 atau kuadran 4. Nah, ini kuadran 2 atau kuadran 4. Nah, kita pakai sudut yang sampai 180 derajat. Berarti kalau di sini terletak di kuadran 2, sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti di sini jadi sudutnya berarti 180 dikurangi dengan, jadi karena letaknya di sini berarti maksimalnya di sini sudut di kuadran 2 itu maksimalnya 180. Berarti kalau terletak di kuadran 2 berarti 180 dikurangi. Nah, sekarang tangen yang nilainya akar 3. Jadi minnya kita abaikan dulu. Tangen yang nilainya akar 3. Itu berapa tangen yang nilainya akar 3? Jadi kita buka tabel trigonometri sudut istimewa tadi.
Nah, tangen yang bernilai akar 3 itu sudutnya adalah 60 derajat. Berarti tangen min akar 3 itu adalah tangen 180 dikurangi 60 derajat. Berarti di sini adalah 120 derajat. Berarti tangen 2x min 10 itu sama dengan tangen 120 derajat. Kenapa kok sama dengan tangen 120 derajat? Karena nilai dari tangen 120 derajat itu nilainya adalah negatif akar 3. Nah, selanjutnya penyelesaiannya ini adalah persamaan tangen. Berarti di sini persamaannya adalah karena di sini x-nya adalah 2x min 10, berarti 2x min 10 sama dengan sudutnya di sini adalah 120 ditambah K kali 180. Jadi persamaan tangen itu periodenya di sini adalah 180. Nah, selanjutnya negatif 10-nya ini kita pindahkan ke sini. Nah, di sini min berarti pindah ruas menjadi plus. Berarti di ruas kiri tinggal 2x, ruas kanannya berarti 120 ditambah 10 ditambah K kali 180. Berarti 2x-nya sama dengan 130 ditambah K kali 180. Berarti x-nya di sini 130 dan 180-nya kita bagi 2. Berarti 65 ditambah dengan K kali 90 derajat. Ini derajatnya kita abaikan dulu, kita tulis di himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk K sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 65 ditambah 0 kali 90, berarti nilainya adalah 65. Untuk K sama dengan 1, berarti 65 ditambah 1 kali 90, nilainya adalah 155. Nah, untuk K sama dengan 2, nilainya adalah 65 ditambah 2 kali 90. Berarti 180 ditambah 65, berarti nilainya adalah 245. Memenuhi apa tidak? Karena di sini batasnya hanya sampai 180, berarti 245 derajat itu tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu adalah yang 2 ini, 65 dengan 155. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 65 derajat, 155 derajat. Nah, mudah bukan? Nah, mungkin kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan pernah bosan untuk belajar matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.